Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Masih di channel Ayam Cemani. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah misteri yang berjudul Kembang Kandil Depan Pintu. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah mistis lainnya. Tak perlu lama-lama lagi, mari kita saksikan kisahnya. Sebuah desa yang mendapat teror misterius tentang kemunculan bunga kandil di depan pintu rumah setiap warga menjelang malam. Dan kemunculan sosok yang membuat warga menjadi semakin resah ketika menjelang tengah malam. Dan entah apa sebenarnya maksud dari teror sosok tersebut. Di pos beberapa bapak-bapak sedang ronda malam, topiknya juga tentang teror yang terjadi di situ. Ada yang curhat kemarin istrinya sampai ketakutan dan sembunyi di dalam kamar. Namun anehnya, teror tersebut tak mengganggu mereka ketika sedang meronda, tetapi langsung mendatangi rumah mereka. Di salah satu rumah warga bernama Bu Epi, pukul 11:30 malam, suaminya Pak Tarjo pamitan ikut jaga ronda. Bu Epi tidur bersama anaknya di kamar anaknya. Menjelang pukul 12 malam, baru saja hendak mereka tertidur, pintu rumah mereka diketuk. Bu Epi bangun hendak membuka pintu, namun baru memegang gagang pintu, tiba-tiba terdengar ada suara tangisan dari luar dan ada tebaran bunga kandil di celah bawah pintu. Bu Epi mengintip di samping jendela dan ternyata ada sosok peneror yang sedang ramai dibahas. Bu Epi mengurungkan niat buka pintu dan langsung lari ke kamar, menyusul anaknya tidur di balik selimut. Untungnya sosok itu tidak mengikutinya. Keesokan paginya ketika bangun, Pak Tarjo sudah duduk di depan TV dan Bu Epi pun menceritakan kejadian semalam. Saat itu, Bu Epi duduk di samping Pak Tarjo sambil mengobrol. "Pak, semalam bapak ngeronda, ibu dapat teror, Pak." "Masa sih, Bu? Emangnya ibu lihat?" tanya Pak Tarjo. "Iya, ibu lihat ngintip lewat balik jendela, Pak." Setelahnya, Pak Tarjo mengalihkan pembicaraan ke yang lain. Kalau semalam Pak Tarjo dengan yang lain saat sedang meronda, mereka juga mendapatkan teror. Saat itu, para bapak-bapak yang sedang mengobrol, tiba-tiba saja mereka mencium bau busuk yang menyeruak. Semua bapak-bapak pun saling berpandangan dan mencari bau itu, tetapi tidak ada bangkai tikus di sekitarnya, karena bau busuk itu seperti bau bangkai tikus. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba saja mendengar ada suara tangisan wanita yang terdengar jelas sekali. "Suara apa itu ya?" ucap Pak Tarjo. Lalu Pak Tarjo mencoba menoleh ke atas pohon yang ada di samping pos ronda. Dan betapa terkejutnya dia melihat ada sosok wanita yang nangkring di atas sana. Pak Tarjo menunjuk ke arah atas pohon sambil berteriak dan membuat bapak-bapak yang lain langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Pak Tarjo. "Ah!" Semuanya langsung berteriak, hingga akhirnya semua langsung kocar-kacir berhamburan pergi ke rumahnya masing-masing. "Pak, Bu," ucap anaknya. Pak Tarjo dan Bu Epi pun saat itu menghentikan obrolannya karena ada anaknya yang datang. Ternyata anaknya lapar dan Bu Epi lupa kalau dia belum memasak sarapan. Akhirnya kala itu Bu Epi segera memasak di dapur untuk sarapan keluarganya. Akan tetapi saat Epi membuka pintu dapurnya, betapa terkejutnya dia melihat ada beberapa kembang kandil yang berserakan di depan pintu. "Pak, Bapak, ada apa, Bu?" Sontak Pak Tarjo pun langsung menghampiri Bu Epi ke dapur karena penasaran. "Pak, sini, lihat." Pak Tarjo pun kaget karena di rumahnya banyak sekali kembang kandil. Tapi setelahnya Pak Tarjo membersihkan kembang kandil itu, sedangkan Bu Epi lanjut menyapu. Setelah selesai memasak, mereka pun sarapan bersama sambil masih kepikiran soal teror itu. Di lain hari, ada juga salah satu bapak ronda, Pak Ajun. Dia tidak jadi tidur di pos ronda. Malam itu pukul 12:04, Pak Ajun jalan sendirian pulang ke rumahnya. Dan ketika dirinya sampai di pelataran rumahnya, Pak Ajun melihat seperti ada sosok wanita berdiri menatap pintu rumahnya. Otomatis membelakangi Pak Ajun dan ada bunga kandil di sekitarnya.
Sontak Pak Ajun tidak jadi pulang ke rumah dan kembali ke pos ronda dan menceritakan kejadian itu. Dia berharap semoga orang-orang rumah tidak kenapa-napa. Saat Pak Ajun kembali ke pos ronda, nafasnya sangat tidak beraturan sekali, membuat bapak-bapak menanyakannya. "Jun, kenapa balik lagi?" Di rumah ada sosok wanita dan juga ada kembang kandil di sana, Pak." "Ah, yang bener." "Iya, Pak, bener. Makanya aku kembali lagi ke sini. Takut, tapi ya aku kepikiran orang rumah juga, Pak." "Udah, semoga gak kenapa-napa yang ada di rumah." Akhirnya, saat itu Pak Ajun berada di pos ronda, tidak bisa tidur memikirkan sosok wanita yang mendatangi rumahnya. Keesokan paginya Pak Ajun pun pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, ternyata istrinya sedang menyapu halaman rumah. Setelahnya Pak Ajun duduk di depan teras dan menanyakan kepada istrinya apakah semalam ada kejadian aneh. Kemudian istrinya yang sudah selesai menyapu halaman lanjut duduk di samping Pak Ajun mengobrol menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Kalau katanya semalam istri Pak Ajun tengah malam terbangun karena dia ingin buang air kecil. Saat berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja Bu Ajun mendengar ada suara wanita yang menangis. Sontak dia pun langsung merinding karena kepikiran dengan rumor yang beredar di desanya. Setelahnya Bu Ajun usai selesai langsung keluar dari kamar mandi. Dan tiba-tiba saja dia mendengar suara yang mengetuk pintu belakang rumahnya beberapa kali. Sontak Bu Ajun merinding, tapi karena dia penasaran, dia mencoba mendekat ke arah pintu belakang rumahnya. Kala itu Bu Ajun semakin jelas mendengar ada suara tangisan wanita yang terseduh-seduh. Dia pun mengintip di balik gorden jendela. Dan betapa terkejutnya dia melihat ada sosok wanita berambut panjang berdiri membelakangi Bu Ajun. Bu Ajun yang sudah tahu dan paham kalau itu pasti sosok yang meneror desa ini, langsung lari terbirit-birit kembali ke dalam kamar dan langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Sesaat kemudian Pak Ajun juga menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. "Sebenarnya semalam bapak sudah pulang, Bu." "Terus kok sekarang baru pulang, Pak?" "Ya, Bu, semalam bapak lihat di depan pintu rumah ada wanita berdiri sama ada banyak kembang kandil. Akhirnya ya bapak balik lagi ke pos ronda." "Pantesan, Pak, tadi ibu itu nyapu banyak kembang kandil." Brak! Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara benda jatuh di dalam dan suara teriakan anaknya. Mereka berdua lantas lari ke dalam dan ternyata anak mereka itu sudah jatuh, terkapar di lantai bersama dengan kipas angin yang ambruk menindih kaki anaknya. Anak mereka saat itu nangis meraung karena merasa sakit kakinya tertindih oleh kipas angin. Bu Ajun mencoba menenangkan dan Pak Ajun memperbaiki kipas yang rusak itu karena jatuh. Bu Ajun pun menanyakan kepada anaknya apa yang sudah terjadi, kenapa kipasnya itu bisa jatuh menimpanya. Anaknya yang sudah mulai tenang pun menceritakan kalau katanya tadi dia yang sedang mau ambil remote TV, tiba-tiba dia melihat ada sosok wanita menyeramkan. Akhirnya anaknya mencoba lari tapi tidak melihat ada kabel kipas angin yang melintas. Akhirnya dia pun tersandung kabel kipas itu. Sekitar pukul 11 siang, Bu Ajun beranjak pergi menuju ke tukang sayur untuk membelanja sayuran. Di sana juga ada beberapa ibu-ibu yang mau berbelanja sayuran, termasuk ada Bu Karti dan Bu Epi juga. Saat mereka sama-sama menceritakan teror yang dialaminya, ternyata mereka juga diteror semua setiap malam. Kala itu Bu Karti menceritakan terornya yang terjadi 2 hari yang lalu saat malam hari. Malam itu Bu Karti tidak bisa tidur, sehingga dia pun memilih untuk dudukan sambil menonton TV di ruang tengah sendirian, sambil menyemil makanan ringan karena lapar di tengah malam. Saat dirinya sedang asik nonton TV, tiba-tiba saja Bu Karti mendengar ada suara minta tolong. "Tolong, tolong." Sontak Bu Karti pun terdiam sejenak mendengarkan suara itu. Akan tetapi setelahnya, suara minta tolong itu menghilang dan berganti dengan suara tangisan wanita terseduh-seduh. Bu Karti pun mengedarkan pandangannya karena suara itu terdengar seperti berada di dekatnya. Tetapi sesaat kemudian, dia dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu rumahnya. Akhirnya Bu Karti pun langsung berjalan keluar karena dia kira suaminya yang baru pulang meronda. Memang pintunya itu tidak dikunci dari dalam. Tapi saat Bu Karti mendekat ke pintu depan, dia mencium bau busuk yang menyengat. Tidak hanya itu, Bu Karti juga mencium bau kembang kandil bersamaan dengan bau busuk itu.
Namun ketika Bu Karti membuka pintunya, betapa terkejutnya dia karena di depan pintu ada banyak sekali kembang kandil yang berserakan di sana. Dan tidak hanya itu yang membuat Bu Karti terkejut, karena di depannya ada sosok wanita berambut panjang yang berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun. Namun wajahnya membelakangi Bu Karti. Bu Karti hanya mendengar ada suara tangisan yang terseduh-seduh. Akhirnya Bu Karti segera menutup pintunya kembali dan bergegas masuk ke dalam kamar. Dia sampai tidak mematikan TV-nya terlebih dahulu. Mungkin nanti saat suaminya pulang meronda, biar suaminya yang mematikan TV-nya. Begitu juga Bu Ajun dan Bu Epi yang menceritakan kejadian yang hampir sama dialaminya. Akhirnya mereka cukup lama di tempat sayur, karena sambil ngerumpi, tukang sayur pun akhirnya ikut gibah dengan emak-emak itu. Setelah semuanya sudah capek ngerumpi, dan tukang sayur pun akan melanjutkan keliling, ibu-ibu yang sudah selesai belanja pun segera pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya, seperti biasa, bapak-bapak berbondong-bondong pergi menuju ke pos ronda untuk ronda malam. Sesampainya di pos ronda, mereka langsung mengobrol. Ada yang sambil mainan catur dan nonton TV juga. Mereka lagi-lagi membicarakan soal teror yang terjadi akhir-akhir ini yang sudah membuat resah. Beberapa saat kemudian, bapak-bapak pun melakukan ronda keliling desa untuk memastikan keamanan. Dan ronda keliling hanya akan dilakukan 1 jam saja. Saat sedang ronda keliling, bapak-bapak melewati jalanan yang sepi dan ada kebun juga yang gelap. Kala melewati depan kebun, mereka melihat ada sekelebat bayangan putih yang melintas di sana. Dan desiran angin kencang yang membuat mereka merasakan hawa dingin. Untungnya mereka membawa sarung masing-masing untuk menutupi tubuhnya dari hawa dingin itu, meskipun masih tetap terasa dingin. Sontak mereka semua merinding dan terperanjat melihat bayangan putih itu. Apa itu ya? Jangan-jangan timbal Pak Tarjo. Akhirnya mereka semua lari kocar-kacir menjauh dari kebun itu. Setelah sampai di beberapa rumah yang mereka temui, mereka akhirnya pelan-pelan jalan lagi, sambil mengatur nafasnya yang masih terasa tidak beraturan. Sesaat kemudian mereka semua mendengar ada suara wanita meminta tolong. Tolong, tolong. Bapak-bapak, siapa itu yang minta tolong? Ucap Pak Ajun. Sontak semuanya terdiam untuk mendengarkan dengan seksama suara minta tolong itu. Mereka semua juga ternyata mendengar. Kemudian semua menoleh mengedarkan pandangan mereka mencari sumber suara minta tolong itu. Tapi ternyata tidak ada apa-apa di sana. Akhirnya mereka memilih untuk jalan lagi. Baru beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Terlihat ada sesosok wanita tengah duduk di sebuah jembatan perbatasan sungai di desanya. Sosok itu berambut panjang dan mengenakan pakaian lusuh. Sontak bapak-bapak langsung merinding ketika melihat sosok wanita itu dan suara tangisannya. Mereka semua yakin kalau itu adalah sosok wanita yang sudah meneror di desanya selama ini. Karena takut, mereka langsung kocar-kacir lari terkopoh-kopoh menuju ke pos ronda kembali. Sesampainya di pos ronda, semuanya terdiam mengatur nafas dan minum air putih yang ada di sana. Setelah sudah tenang, mereka baru mengobrol lagi dan mencoba untuk melupakan kejadian yang tadi. Karena bapak-bapak itu takut untuk pulang ke rumahnya masing-masing setelah melihat sosok wanita tadi. Alhasil mereka memutuskan untuk tidur di pos ronda semua sampai pagi nanti. Esok paginya mereka baru pulang ke rumah masing-masing saat sinar surya matahari mulai menyinari, dan bapak-bapak itu langsung kembali ke aktivitasnya masing-masing, yaitu bekerja. Sementara di lain hari, Bu Karti mencoba menangkal gangguan yang terjadi di desanya. Bu Karti menanam daun kelor di pos ronda dan ditaruh di depan pintu rumahnya bagian depan. Tak hanya 1 pot, tetapi ada 10 pot kira-kira saat itu. Bu Karti sudah yakin kalau dia tidak akan terdampak gangguan lagi. Malam itu bapak-bapak sedang meronda terkejut karena di pos ronda sudah ada tanaman daun kelor. Di sana pun semua bertanya-tanya, siapa yang menaruh daun kelor di sini? Saat kemudian akhirnya suaminya Bu Karti baru datang ke pos dan dia mendengar bapak-bapak menanyakan soal daun kelor itu. Sontak Pak Karto langsung menyeletuk kalau daun kelor itu yang menaruh istrinya. Sehingga bapak-bapak itu pun langsung bertanya,
untuk apa tanaman daun kelor ditanam di pos ronda? Pak Karto pun menjawab kalau tanaman daun kelor itu bisa untuk mengusir makhluk halus dan gangguan teror sosok tak kasat mata. Makanya di pos ronda ini diberikan daun kelor itu. Hal itu juga diperintah oleh Pak Karto. Makanya Bu Karti yang membawa dan menaruh di pos ronda, dengan tujuan supaya di pos ronda mereka tidak diganggu lagi oleh sosok itu. Setelah mereka paham, mereka pun kembali mengobrol, membicarakan hal yang lain sambil mengopi dan menyemil makanan yang ada. Malam itu Pak Ajun tidak ikut meronda karena dia baru pulang kerja di pabrik. Dia mendapat shift siang, makanya pulang malam hari. Kala itu dirinya sedang mengendarai motornya hendak pulang ke rumah. Di perjalanan Pak Ajun mendapatkan gangguan. Saat itu tiba-tiba saja Pak Ajun mendengar ada suara wanita yang menangis dan terdengar jelas sekali seperti berada di belakang tubuhnya. Akhirnya Pak Ajun penasaran dan dia pun mencoba menoleh ke arah spion. Dia lantas terkejut karena di kaca spion terlihat ada seorang wanita yang memboncengnya di belakang. Tubuh Pak Ajun seketika kaku saat itu dan gemetaran. Dia terus membacakan doa dengan mulut berkomat-kamit, berharap sosok itu segera pergi. Selang beberapa saat kemudian, sosok yang membonceng di belakangnya itu akhirnya pergi menghilang juga entah kemana. Pak Ajun pun merasa lega. Dia segera mempercepat laju motornya. Namun tiba-tiba saat dia masuk di gapura desa, Pak Ajun melihat ada sekelebat bayangan putih. Sontak Pak Ajun langsung merinding, dan kemudian dia ditampakkan oleh sosok wanita berambut panjang duduk nangkring di atas pohon. Namun sosok itu membelakangi Pak Ajun, jadi dia tidak melihat wajah dari sosok itu. Pak Ajun yang menjadi tidak fokus karena melihat sosok wanita itu. Akhirnya dia pun oleng mengendarai motornya, sampai akhirnya Pak Ajun menabrak sebuah pohon yang ada di pinggir jalan. Tubuh Pak Ajun pun terpental, tapi tidak terlalu jauh untungnya. Beberapa saat kemudian, ada pengendara motor lain yang lewat dan menolong Pak Ajun. Setelah ditolong, Pak Ajun tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepadanya, dan dia kembali pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian, tibalah dia di rumah. Pak Ajun jalannya sedikit terpincang karena menahan rasa sakit, sehingga ditanyai oleh Bu Ajun. Pak, kenapa kok jalannya pincang gitu? Pak Ajun pun duduk terlebih dahulu di sampingnya Bu Ajun dan menceritakan apa yang sudah terjadi kalau dia melihat sosok wanita dan mengalami kecelakaan. Ya Allah Pak, bentar Ibu ambilkan obat merah, ucapnya setelah mendengar ceritanya dan melihat luka kaki Pak Ajun. Beberapa saat kemudian, Bu Ajun kembali dan mengolesi obat merah pada luka kakinya. Setelahnya Pak Ajun ke kamar untuk ganti baju terlebih dahulu. Saat dirinya sedang ganti baju di dalam kamar, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara wanita yang menangis di balik jendela kamarnya. Pak Ajun yang orangnya punya rasa penasaran tinggi, dia pun berjalan menghampiri ke jendela. Saat melengok ke jendela, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok wanita yang terus menangis terseduh-seduh, akan tetapi tidak menampakkan wajahnya. Karena takut, Pak Ajun menutup kembali jendela kamar dan menghampiri Bu Ajun di ruang tengah yang sedang menonton TV. Kala itu Bu Ajun melihat Pak Ajun yang ketakutan pun menanyakannya. Setelahnya Bu Ajun menawarkan makan malam untuknya. Pak Ajun pun mengiyakan, dan dia segera menghangatkan lauk sisa sore tadi. Setelah selesai makan, Pak Ajun tiba-tiba berpamitan kepada istrinya kalau dia mau ikut menyusul ronda malam saja, padahal kakinya masih sakit. Awalnya Bu Ajun tidak memperbolehkan karena kakinya masih sakit dan baru pulang bekerja, takut kecapean, tapi Pak Ajun ngeyel. Akhirnya Bu Ajun pun mengizinkan asalkan pulangnya jangan sampai pagi seperti kemarin. Tapi saat itu Pak Ajun tidak janji karena takutnya ada kejadian seperti kemarin lagi. Beberapa saat kemudian Pak Ajun yang baru datang ikut gabung dan menceritakan kejadian yang dialaminya tadi sepulang kerja. Semuanya pun turut prihatin dengan kejadian yang telah menimpa Pak Ajun. Hingga pada suatu malam, Bu Karti dan Pak Karto sedang menonton TV bareng begadang sampai jam 12 malam. Suasana aman-aman saja, hingga tiba-tiba anak putranya terbangun hendak kencing dan melewati ruang tengah. Bu Karti melihatnya. Putranya yang habis kencing, tiba-tiba dia mendengar ada suara mengetuk pintu di belakang rumah. Dia tak langsung membukanya, dia mengintip dari balik jendela.
Ternyata sosok itu ada di belakang rumah dengan suara tangis dan bunga kandil yang bertebaran di situ. Belum sempat mengamati dengan jelas, putranya buru-buru lari dan menghampiri orang tuanya dan berkata tentang apa yang dilihatnya. Mereka bertiga pun langsung memutuskan untuk tidur satu kamar dan mencoba tak menghiraukan suara tangisan sosok itu yang masih saja terdengar dari arah luar. Daun kelornya ampuh di depan namun tidak di belakang. Malam itu Pak Tarjo sedang memberikan pakan ayamnya di belakang rumah, karena memang selama ini Pak Tarjo memiliki peliharaan beberapa ayam. Namun saat dirinya sedang memberi pakan ayam, tiba-tiba dia melihat ada sekelebat bayangan putih. Sontak dia pun merinding dan terperanjat. Tapi Pak Tarjo awalnya tidak peduli, karena mungkin pikirnya hanya perasaannya saja. Akan tetapi tiba-tiba Pak Tarjo mendengar ada suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Dan saat dicari sumbernya, ternyata dia melihat ada sosok wanita yang tengah nangkring di atas pohon mangga yang ada di belakang rumahnya itu. Sontak Pak Tarjo langsung terbirit-birit masuk kembali ke dalam rumah dan tidak lupa menutup pintu. Namun saat mau menutup pintu, Pak Tarjo lantas terkejut karena di bawahnya itu sudah ada beberapa kembang kandil yang berserakan di sana. Begitu juga hari-hari berikutnya, hampir semua orang didatangi sosok itu. Namun anehnya, sosok itu tak menyakiti siapapun, seakan-akan dia hendak ingin menyampaikan sebuah pesan. Namun ya, tentu saja, pasti semua orang kalau lihat setan bakalan takut. Dan entah apa sebenarnya tujuan sosok itu, karena belum ada satupun warga yang mampu bertatap muka dengan waktu yang lama ketika sosok itu datang. Namun meski tak melukai, sosok itu tetap membuat warga menjadi resah. Malam itu, setelah sebulan penuh dihantui ketakutan oleh sosok wanita misterius dan bunga kandil yang terus muncul di depan pintu rumah warga, beberapa bapak ronda termasuk Pak Tarjo, Pak Ajun, dan beberapa lainnya memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik teror ini. Mereka sepakat untuk mengunjungi Mbah Sireng, seorang paranormal yang tinggal di desa sebelah, dengan harapan Mbah Sireng bisa memberikan jawaban atas misteri yang mencekam di desa mereka. Mbah Sireng setelah mendengar cerita lengkap dari para warga, segera mengajak mereka untuk melakukan ritual penelusuran spiritual. Dengan membawa beberapa sesaji dan dupa, mereka berjalan menuju sebuah hutan kecil di pinggir desa yang dianggap angker. Mereka tiba di sebuah pohon besar yang dikenal sebagai pohon beringin keramat. Mbah Sireng mulai membakar dupa dan mengucapkan mantra. Sesaat kemudian, sosok wanita berambut panjang dan berpakaian lusuh yang selama ini meneror warga mulai terlihat perlahan muncul dari balik pohon beringin. "Siapa kamu? Mengapa kamu meneror desa kami?" tanya Mbah Sireng dengan tegas. Wanita itu mulai menangis dan suaranya terdengar lirih namun jelas. "Aku adalah rohani. Dulu aku adalah seorang bidan di desa ini. Aku mati dalam keadaan tidak tenang karena difitnah oleh beberapa warga sebagai penyebab kematian bayi yang aku bantu lahirkan. Keluargaku diusir dan aku sendiri tidak diberikan penghormatan yang layak setelah meninggal. Kembang kandil yang kalian lihat adalah tanda bahwa arwahku belum tenang." Mbah Sireng dengan wajah serius menenangkan arwah rohani dan berkata, "Rohani, kami akan membantu menuntaskan segala dendam dan sakit hatimu. Kami akan memberikan penghormatan yang layak padamu dan memastikan keluargamu diakui kembali di desa ini." Setelah berjanji demikian, Mbah Sireng mengajak warga untuk mengadakan upacara penghormatan untuk arwah rohani. Diadakanlah tahlilan dan pengajian selama 7 hari 7 malam. Warga desa juga diingatkan untuk saling memaafkan dan tidak lagi menghakimi tanpa bukti. Beberapa hari setelah upacara penghormatan, suasana desa kembali tenang. Tidak ada lagi teror bunga kandil di depan pintu rumah warga. Pak Tarjo, Bu Epi, Pak Ajun, dan seluruh warga desa merasa lega. Mereka belajar untuk menghormati dan menyimpan dendam yang dapat mengganggu ketenangan jiwa siapapun, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu berlaku adil dan tidak terburu-buru dalam menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas.
Dengan demikian kita bisa hidup dalam kedamaian dan keharmonisan.